Saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama menyatukan hati kita. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-berkat-mu tercurah dalam kehidupan kami. Berkatilah kami, Bapa, hari ini sampai selamanya. Dalam satu nama Yesus Kristus yang memberikan kekuatan buat anak-Mu hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak dipuja. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu ketika kami mengawali hari yang baru, minggu yang baru, dan bulan yang baru di bulan Februari 2022 ini. Kami rindu pimpinan penyertaan-Mu terjadi atas setiap kami ketika kami hendak dengar-dengaran akan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap pribadi kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Civitas Hospitalia yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, hidup di dalam kasih. Kebenaran firman Tuhan terambil dari Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam kasih bukan berbicara tentang perasaan mengasihi, tetapi hidup di dalam kasih berarti menjalani kehidupan yang penuh kasih. Kehidupan yang penuh kasih ini teruji oleh waktu, teruji oleh situasi dan kondisi apapun. Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus, bagaimana hidup di dalam kasih itu. Kita diminta untuk meneladani apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Yesus bagi kehidupan saudara dan saya. Di situ Rasul Paulus katakan, sebagaimana Kristus Yesus
juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup di dalam kasih bagaimana Kristus menyerahkan hidupnya kepada saudara dan saya menjadi perwujudan kasih yang sejati, menjadi perwujudan kasih yang nyata. Dan kasih yang sejati yang nyata itu bukanlah kasih yang bersyarat, tetapi kasih yang ditunjukkan dengan pengorbanan yang penuh, ditunjukkan dengan ketulusan hati, ditunjukkan dengan sikap perilaku yang mana itu semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ketika kita hidup di dalam kasih, yang memampukan kita adalah karena saudara dan saya sudah mengalami kasih Tuhan. Ketika kita sudah mengalami kasih Tuhan, maka kita dimampukan untuk membagikan kasih itu melalui pikiran kita, melalui tutur kata kita, melalui tindakan kita. Sehingga hidup di dalam kasih bukan sebuah teori, tetapi hidup di dalam kasih adalah tindakan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana hidup di dalam kasih itu kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita selalu memikirkan yang terbaik untuk orang-orang di sekeliling kita. Bagaimana kita memikirkan kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah teladankan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kalau berbicara tentang perasaan yang penuh dengan kasih, maka itu masih bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Kalau situasi kondisinya baik, kalau situasi kondisinya menguntungkan kita, maka kasih itu akan muncul. Tetapi kalau kasih itu bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan apa yang kita sudah alami di dalam Tuhan, maka situasi dan kondisi apapun, seburuk apapun, sesulit apapun, saudara dan saya akan tetap mampu hidup di dalam kasih. Karena sekali lagi saudara dan saya sudah mengalami kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada kita sekalian untuk kita terus belajar hidup di dalam kasih melalui kerja karya pelayanan kita, melalui unit kerja kita masing-masing, melalui profesi kita masing-masing. Tuhan sudah sediakan ladang, Tuhan sudah sediakan jiwa yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita membagikan kasih itu kepada setiap mereka, sehingga mereka boleh merasakan dan mengalami kasih yang kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya kesembuhan, bukan hanya pemulihan, tetapi keselamatan di dalam Tuhan Yesus boleh dirasakan oleh setiap kita dengan satu keyakinan bahwa setiap kita sudah menerima kasih, menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus. Kiranya sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus melimpah atas kita sekalian. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih yang Engkau sudah berikan kepada kami Bapa. Sehingga dengan kasih yang Engkau berikan kepada kami inilah kami belajar untuk hidup di dalam kasih. Untuk kami belajar hidup tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami belajar untuk hidup membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekeliling kami, supaya mereka disembuhkan, supaya mereka dipulihkan, dan supaya mereka mengalami keselamatan di dalam Engkau. Karena kami meyakini, kami percaya tindakan kasih itu menjadi persembahan dan korban yang harum bagi
Engkau. Dan kami meyakini, kami percaya pula Tuhan sudah menyediakan berkat bagi pelayanan, bagi pekerjaan setiap kami di Rumah Sakit Baptis Batu. Pimpinan, penyertaan, perlindungan Tuhan juga terjadi atas Rumah Sakit Baptis Batu ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur untuk bulan yang baru yang Tuhan percayakan bagi kami, dan kami menyerahkan langkah demi langkah, hari demi hari berikutnya sepenuhnya hanya kepada Engkau, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan sekali-kali pun tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah namamu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat berkarya, Civitas Hospitalia Rumah Sakit Baptis Batu. Tuhan Yesus memberkati.